Halo semuanya, selamat datang di Jejak Kisah Kehidupan, tempat di mana setiap cerita rumah tangga, dari momen bahagia yang bikin hati hangat, konflik seru yang gak terduga, sampai inspirasi dan motivasi yang bikin kamu terus berjuang, diungkap dengan cara yang santai. Di sini, kita bakal berbagi kisah-kisah nyata dari yang bahagia sampai yang menguras emosi, gak hanya bikin kamu senyum, tapi juga terinspirasi. Jadi, langsung aja stay tune dan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita terbaru yang siap nemenin hari-harimu dengan cerita-cerita penuh warna dan semangat. Aku berdiri di pinggir balkon apartemen kami di Bandung, perutku yang membesar menekan lembut gaunku. Sore itu, angin membawa bisikan-bisikan rahasia yang belum sempat kuungkapkan. Suaranya, suara suamiku, berbincang lewat telepon dengan seseorang yang bukan aku. Kata-katanya lembut, canggung, penuh cumbu, seakan tidak terbungkus dosa. Jantungku tercekat, tangan gemetar menekan tombol rekam di ponsel. Di layar kecil itu, tertera tanggal dan jam, bukti tak terbantahkan. Saat kaki bayi yang kukandung bergerak, hatiku terbagi, sakit, marah, dan tekad. Tekad untuk balas dendam. Dia tak tahu, setiap langkah seretnya di ruang keluarga, setiap tatapan sinisnya ke arahku, kini terekam. Semua, dari bisikan janji palsu hingga tawa rahasia yang sama sekali tidak pernah untukku. Dan ketika kau pikir aku lemah karena mengandung, ketahuilah, aku sedang menyusun rencana yang akan menjungkir balikan hidupmu, kariermu, hingga tak berdaya. Ini baru awal. Aku menghela napas panjang, mengusap lembut perutku yang kian bulat. Di ujung pagi, sinar matahari mengintip malu-malu di sela tirai jendela kamar kami, memantulkan bayangan langit abu-abu di tembok yang pernah penuh kisah bahagia. Namaku Sarasvati Wiryawan, biasa dipanggil Sari. Suamiku, Bima, pria berwajah teduh dan karir gemilang di sebuah perusahaan swasta di Semarang. Kami menikah 3 tahun lalu, tepat ketika aku dinyatakan hamil untuk pertama kali. Waktu itu, hatiku melonjak. Kenapa aku yang diberi berkah? Aku yang merasa bersemangat mempersiapkan segalanya untuk bayi kami. Pernikahan kami terasa sempurna. Prosesi adat Jawa di Yogyakarta, foto pernikahan di pelataran Candi Prambanan, bulan madu di Malang yang dinginnya menusuk tulang. Bima selalu terlihat perhatian, menyiapkan susu hangat saat aku mabuk bulan pertama, memasang gelang kaki bayi pada pergelangan tangan kami sebagai doa, bahkan mengantar setiap rapat mingguan dengan ciuman ringan di kening. Di mata keluargaku, dia menantu idaman, di mata kawan-kawanku, dia suami penuh perhatian. Sedangkan aku, dengan perut membuncit, merasa seperti ratu di atap dunia. Namun seiring hari berlalu, pekerjaan Bima semakin menuntut. Timnya di kantor tumbuh pesat, proyek demam New Office Building di Surabaya membuatnya bolak-balik Jawa Timur, Jawa Tengah. Dia bilang demi masa depan keluarga, demi anak kami. Aku diam saja, walau hati mulai meragu. Tetapi kepercayaan memang sudah tertanam, seolah tak mungkin terguncang oleh desas-desus atau prasangka kosong. Rekam jejakku menawarkan bukti, pagi hari aku terjaga lebih cepat, membuat sarapan hangat, bubur ayam favoritnya, sebelum ia berangkat. Aku taruh di meja ruang makan, berharap aromanya mengusir kantuk. Lalu ia berangkat dengan senyum tep-tep menepuk belakangku, suara janji pulang cepat. Tenang saja, sayang, aku akan cepat kembali, ucapnya sambil menyalami perutku. Aku tersenyum sinis di dalam hati, karena kini aku tahu senyum itu cuma pamrih. Dialog sopan untuk menutupi rasa bersalahnya sendiri. Hari-hariku berubah irama. Lemari pakaianku bertambah 2 ukuran. Karena bukan hanya tubuhku yang membesar, emosi dan keraguanku pun ikut membuncah. Dulu, aku menanti setiap telepon dari dia, senang menyahut panggilan dengan bahagia. Kini,
Rasanya panggilan itu seperti alarm bahaya. Nadanya tajam, membuat jantungku berdegup tidak karuan. Kupencet tombol rekam sebelum aku berani menyahut, lalu kupelankan suara. "Halo?" Dengan hati-hati. Pesan suamiku terkirim banyak. "Sayang, sayang." Tapi belakangan suara itu kulihat bukan untukku. Ada tawa perempuan di latar belakang, nada yang lebih lembut daripada lirih suaraku. Aku simpan setiap detik, setiap kelakar, sebagai bahan bakar dendamku kelak. Lalu, pada suatu sore di bulan ke-7 kehamilan, aku memergokinya secara langsung. Di kafe kecil di Jalan Malioboro, sepucuk amplop biru tergeser di atas meja. Aku melihat tangan pelananya menyelipkan sejumlah uang, sebelum wajah ceria itu tertawa mesra. Hatiku terkoyak. Bagaimana laki-laki yang kucintai sepenuh jiwa bisa mencederai aku, yang sedang membawa ahli warisnya di dalam rahim? 10 menit kemudian, aku memasuki kafe dengan tenang. Pipiku memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah. Aku duduk, memesan es teh manis, teh paling dia benci. Matanya terpaku padaku, aku hanya menatap balik dengan dingin. Dia tampak terkejut, lalu canggung, sebelum buru-buru berdiri dan pergi. Tak sempat aku tanya apa-apa. Yang kurai hanyalah amplop biru itu, kubawa pulang, bukti nyata perselingkuhan yang telah berlangsung minimal 3 bulan. Semenjak saat itu, aku memberanikan diri merekam semua gerak-geriknya. Mulai dari urusan rapat di kantor, hingga janji makan malam di restoran. Ponselku tersembunyi di tas, di bawah meja, bahkan di laci meja belajar anak. Setiap kali ia menelepon yang lain, aku mencatat sendiri kata-katanya. Setiap kali ia mengirim pesan mesra, aku screenshot dengan tanggal dan jam tercatat. Semua tersimpan rapi di folder tersembunyi di laptopku. Tapi ini belum pembalasan. Ini cuma persiapan. Karena aku ingin menghancurkan bukan hanya hatinya, tapi juga reputasi kerjanya yang selama ini begitu ia banggakan. Dia tak akan pernah membayangkan, istri yang sedang hamil 7 bulan ini, ternyata menjadi sutradara bayangan yang memfilmkan setiap adegannya. Malam demi malam aku merangkai strategi. Menyusun timeline bukti untuk nanti kuserahkan ke HRD, ke direksi, bahkan ke pers. Karena di dunia korporat, sekali reputasi hancur, susah dibangun lagi. Bima akan merasakan pahitnya penghinaan publik. Rasanya sesak seperti badanku yang kini tak lagi bisa bernapas lega. Begitu banyak yang ingin kukatakan padanya. Aku hamil, Bima, aku butuh cintamu, bukan tipuanmu. Tapi aku memilih diam, menunggu momen yang tepat. Diamku ini justru tanda amarahku yang memuncak. Setiap detik berlalu semakin mengukuhkan satu keyakinan. Suamiku pantas menerima balasannya. Dalam gelap malam, lampu ruang tamu menyala temaram. Bayangan kami berdua terpantul di tembok, dia dengan jas rapih, aku dengan jubah rumah karet panjang. 2 dunia berbeda, satu dosa yang sama. Dan aku tahu, lembaran baru dalam hidupku akan segera dibuka. Lembaran pembalasan yang tak pernah dia bayangkan. Aku tidak pernah menyangka momen itu akan datang secepat kilat. Hari itu, langit Jakarta meneteskan gerimis tipis saat aku melangkah keluar dari ruang laboratorium kehamilan, membawa hasil USG ketigaku. Dokter sudah tersenyum penuh haru menunjukkan tulang punggung dan wajah mungil bayi, anak pertama kami. Aku menutup mata, merasakan getaran cinta yang membuncah, lalu mengangkat telepon untuk memberitahu Bima. Namun, ponselku menampilkan layar panggilan tak terjawab. Ada puluhan notifikasi. Satu dari sekian banyaknya adalah alarm rekaman otomatis ketika nada deringnya tidak dijawab. Hatinya entah bagaimana terasa kosong. Walau seharusnya hatiku justru penuh bahagia. Aku menyentuh perlahan ikon rekaman panggilan dan menekan play.
Suara Bima mengalun samar. Sayang, maaf kemarin aku pulang terlalu larut, ada klien mendadak dan suaranya terpotong. Lalu terdengar derai tawa perempuan lain, sangat berbeda dari suaranya yang biasanya hangat padaku. Ada desahan lembut, Bima, tunggu, aku kangen. Ia menjawab, aku juga, cantikku. Nada suaranya mengalir manis. Seakan roti lapis selai, lembut tapi menempel getir. Hatiku tercekat, tangan gemetar menekan tombol stop. Ini bukan lagi bisikan rahasia. Ini sudah terang benderang, menampar wajahku. Beberapa hari sebelumnya, kecurigaanku memang sempat memuncak. Aku mencatat jadwal kerjanya yang tiba-tiba berubah, undangan makan siang bersama tim yang diulang-ulang, hingga penjelasan singkat, kejar target, sayang. Tetapi keyakinan cinta dulu begitu kuat sehingga aku menolak meragukannya. Namun rekaman ini, audio berdurasi 5 menit itu, menjadi saksi bisu yang tak mampu kutolak. Detik demi detik suaranya, detik demi detik tawanya, semuanya mencelakai nalar dan hatiku. Duduk di sofa ruang tamu, perutku bergerak. Bayiku seperti menendang, menanyakan apa yang sedang terjadi. Aku minta maaf, nak, bisikku lirih. Ibu janji akan melindungimu. Kujemput napas dalam, menenangkan diri sebelum aku memutuskan langkah selanjutnya. 3 minggu sebelum rekaman itu, Bima mengajakku bertemu di sebuah restoran atap di kawasan Kemang. Pagi itu, aku bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi rumah. Aku menyematkan jepit rambut runcing ke poni agar terlihat rapi. Saat ia tiba, wajahnya berseri, tapi senyum itu langsung berubah gugup ketika aku bertanya, "Apa ini ada hubungannya dengan proyekmu?" Matanya tertunduk. "Iya, ada pertemuan kecil, mau lihat presentasi baru." Aku angguk, walau hati bergetar menebak sesuatu. Di restoran itu, pemandangan Jakarta seperti lautan lampu senja. Kehangatan angin membawa aroma kebab dan salad. Bima memesan 2 gelas jus mangga, memegang tanganku, "Aku sayang kamu." Suaranya tulus, membuatku luluh. Namun lengkap dengan rekaman malam tadi di kafe Malioboro yang terpatri di kepala, aku tetap menyembunyikan keraguan. Kupandang tatapan matanya, apakah matanya yang sama ini bisa menipu? Beberapa menit kemudian, paketan amplop putih tiba di meja. Bima membukanya di depan mata, mengeluarkan beberapa dokumen kantor. "Nanti malam aku harus rapat di Cikarang. Bantu aku review ya," pintanya. Aku menghela napas, mengangguk, lalu membuka laptop. Saat itulah aku melihat ikon pesan masuk di laptopnya, akun messenger yang tidak aku kenal, nama Rizka Ayu. Secepat kilat, aku mengintip satu baris. "Bima, kamu masih ingat malam Jumat kemarin?" Jantungku terhenti. Kupatahkan pandangan seolah tak tahu. Apakah akal sehatku sedang mengerjai? 2 hari kemudian, aku sengaja menjemput Bima di kantor. Sore itu ia tampak stres, kantung mata menghitam. "Apa masalah?" tanyaku lembut. Dia menggeleng, memerah mukanya, deadline di depan. "Sayang, aku harus kerja lembur." Kupeluk ia dari belakang, merasakan jaketnya yang lembab. "Kamu capek ya?" Ia menghela napas. "Iya, sedikit." Aku meredam keluh kesah yang bergentayangan di pikiran. Namun, agar ku ketahui kebenarannya, aku mengatur rencana sederhana. Menunggu hingga ia ganti baju di rumah. Setibanya di rumah, aku pura-pura asyik di televisi, padahal mataku terus mencuri pandang pintu kamar tidur. Setelah mendengar suara laci dibuka, ponsel di dalam tas terjatuh sedikit, memunculkan layar yang menampilkan foto selfie manja Bima dan perempuan bernama Rizka yang kupikir sudah kucatat nama akunnya. Aku merogoh perlahan, membuka folder foto,
Ada puluhan gambar yang baru diunggah dalam sebulan terakhir, tawa mereka berdua di belakang panggung band, selfie di kafe, bahkan foto saling berpelukan dengan keterangan missing you. Semua terpampang nyata. Tangan dingin mengusap jidatku. Detik itu juga kuputuskan, aku butuh bukti video langsung. Kalau cuma foto atau rekaman suara, mungkin ia bisa berkilah editing atau manipulasi. Video, dengan wajah terang dan konteks jelas, akan jadi tonggak kuat. Keesokan malam, aku kirim pesan samar pada Rizka lewat Messenger, pura-pura menanyakan jadwal kafe tempat mereka biasa ketemu. Malam ini jam 9 di The Speechy Loaf, aku tuliskan. Rizka membalas cepat. Iya, see you. Rencana tercapai. Malam itu, jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 20.15 WIB. Aku sudah siap, mengenakan jaket hitam, topi bisbol, dan mengenakan sepatu yang meredam suara langkah. Dalam tas, kuletakkan handphone kedua, kamera video dengan lensa kecil yang bisa kupegang diam-diam. Perutku sudah membesar, tetapi aku mempraktikkan langkah kaki pelan, seakan menari. Kubawa payung, meskipun hari cerah, agar topi merah mudiku tak cukup mencolok. Aku tiba di The Speechy Loaf, tepat pukul 20.45. Lampu kafe yang hangat berubah remang di sudut ruangan. Meja di sudut, tempat yang biasa mereka kunjungi, kosong. Aku duduk beberapa meja di samping, memperhatikan setiap detail. Sembari menikmati cappuccino hangat, bikinanku sendiri lebih pahit, pas untuk menahan rasa mual emosional, aku merekam. Pukul 21.10, dia datang mengenakan kemeja abu-abu, rapi dengan dasi hanya disampirkan di leher. Perutku melonjak. Di belakangnya, muncul perempuan berjaket coklat, tanda mata Rizka. Mereka duduk berdekatan, membungkuk ke arah satu sama lain. Aku memposisikan kamera, memiringkan sudut agar wajah mereka jelas. Kamu benar-benar menakjubkan, gumam Rizka, mengusap pipi Bima. Suara tawa mereka terekam jelas. Bima menjawab, aku pikir, aku tidak pernah sebahagia ini. Hatiku hancur. Tetapi aku menahan air mata, terus merekam tiap gerakan bibir, tiap getaran suara yang tidak seharusnya ia ucapkan padaku, istrinya yang sedang menunggu lahiran. Setelah 45 menit, mereka pamit. Bima memeluk Rizka erat, mencium pipinya dengan lembut. Kamera handheldku merekam semuanya. Mereka berpisah, masing-masing menunduk seolah malu, lalu pulang ke arah yang berbeda. Aku menunggu hingga mereka hilang di sudut jalan, barulah aku mematikannya. Satu berkas video berdurasi 17 menit itu kini ada di ponselku. Bukti kuat. Di jalan pulang, hujan turun tiba-tiba deras. Aku tertatih di trotoar, payungku terbalik diterpa angin. Air bercampur dengan kompres hangat di kantong jaketku, sisa susu hangat yang kubawa untuk sarapan Bima pagi ini. Aku terpaku. Kenapa aku melakukan ini? Pikirku. Perasaan ibu yang seharusnya lembut, kini teracuni kebencian. Tetapi wajah bayi di layar USG muncul di pikiran. Aku lakukan ini demi kalian, bisikku. Demi anak kita dan demi kebahagiaan masa depan. Aku menatap hujan, merasakan butiran dingin menempel di pipi. Air mata bercampur hujan, menyamarkan jejak tangis. Namun hatiku semakin mantap. Jika aku berhenti sekarang, eranya hanya jadi penyakit hati. Jika aku teruskan, aku bisa menuntut keadilan. Menuntut agar Bima merasakan sakit yang sama, merasakan hancurnya harga diri, sama seperti perasaanku. Sesampainya di rumah, aku menyingkirkan payung, mengambil handphone, dan memindahkan video ke laptop. File Bima dan Rizka Speechy Loaf kini tersimpan di folder bernama Surprise HRD.
Aku tambahkan teks watermark konfidensial di pojok video. Memastikan tak ada ruang bagi si pelaku untuk mengelak. Dia tak pernah tahu ada watermark. Hanya aku yang melihat email stamps dan frame asli. Keesokan paginya, aku sengaja menyiapkan sarapan spesial. Bubur ayam jamur, favorit Bima waktu dulu. Uap hangat mengepul, aroma gurih merambat ke seluruh sudut rumah. Aku menunggu di meja makan. Tetapi ketika ia datang, wajahnya tampak sumpek. Seolah kertas rapatnya lebih berat daripada tanggung jawab keibuan yang kupikul. Ia duduk sambil membuka laptop, meneguk kopi tanpa bicara. Kukarikan potrio nasiku ke piringnya, ini untuk kamu. Ia menatap saya dingin. Nanti saja, Bu, aku harus kirim laporan. Suaranya datar, tanpa kasih. Seperti racun menetes di hatiku. Tak kuasa lagi, aku buka topik. Ada yang mau kita bicarakan. Bima? Ia menoleh, alis berkerut. Apa itu? Aku keluarkan ponsel kedua, memainkan 2 detik video yang menunjukkan kemesraan mereka. Ia tersentak, tumpah kopi di meja. Cepat kubisikan, tonton semua nanti, ini baru cuplikan. Senyum dinginku menjalar, aku akan tunggu penjelasanmu. Matanya menatapku penuh tanya. Tapi aku menutup tas, menyalakan laptop. Setelah kamu melihat, kita bicara lagi. Detik itu menjadi titik balik. Bima yang selama ini kukira suami setia, ternyata manusia yang menyimpan gelap sama banyaknya dengan diriku yang menyiapkan pembalasan. Titik pemicu bukan lagi sekadar kecurigaan, tapi konfrontasi terbuka. Aku siap menuntut penjelasan, tapi juga menyiapkan rencana balas yang lebih besar. Pertengkaran belum dimulai, tapi perang mental sudah berkecamuk dalam kepala kami berdua. Hatiku kini terbagi. Satu sisi menuntut agar ia mengaku dan memperbaiki kesalahan, menusuk nurani paling dalam. Sisi lain menahan amarah, meracik strategi hukum maupun sosial agar dampak perselingkuhannya menghancurkan karir. Bagaimana tidak? Dokumen video ini bisa kuserahkan ke HRD, bisa kunggah anonim ke media daring, atau kupinjam teman wartawan. Reputasi Bima di kantor, yang dibangun dari kerja keras, bisa runtuh seketika. Namun sebelum eksekusi, aku butuh satu hal lagi, pengakuan tertulis darinya. Kalau ia mengakui lewat chat, bisa kukapture dengan cap tanggal, bisa kujadikan bukti tambahan. Jika ia tidak mengakui, ia akan terlihat pengecut. Bahkan di mata orang terdekat, ia akan kehilangan wibawa. Semua langkah ini terangkai dalam pikiranku selayaknya pecahan teka-teki yang hanya aku yang tahu cara merangkainya. Bima, ujarku pelan saat ia menutup video. Matanya merah, napasnya berat. Kamu harus pilih, jelaskan sekarang, atau terima konsekuensi. Suaraku tegas, tanpa ada keraguan. Dia terdiam lama, menatap aku seperti orang asing. Dan aku tahu, aku telah menancapkan panah di jantung pernikahan ini. Titik pemicunya telah berhasil, pernikahan kita kini resmi terancam, bergantung pada apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Aku terjaga di pagi hari dengan perut yang semakin berat. Plester kompres masih menempel di punggung, sisa rasa pegal karena malam sebelumnya aku menyelinap keluar rumah untuk mengambil bukti percakapan chat di kantor Bima. Kini setiap langkahku berat, napasku cepat habis, tapi aku tahu, perjuangan ini lebih berat daripada menggendong bayi. Ini perjuangan membebaskan diri dari luka pengkhianatan. Sejak penemuan video di The Speechy Loaf, tubuhku serasa kehilangan energi. Setiap pagi aku bangun dengan sendi kaku, nafsu makan berkurang, dan tekanan darah kadang melonjak. Dokter, yang kupanggil sebagai ibu kebidanan kedua, telah memperingatkan aku untuk istirahat total. Sari, stres tinggi bisa memicu kontraksi dini, katanya lembut. Aku menunduk, tahu konsekuensinya,
namun di dalam diriku ada api yang menuntut tindakan. Di satu sisi, aku takut pada keselamatan janin. Di sisi lain, aku membayangkan wajah Bima ketika reputasinya hancur, hasil kerja kerasnya selama 10 tahun lenyap dalam hitungan hari. Mana yang lebih penting? Nyawa anakku atau keadilan untuk cintaku yang dikhianati? Setiap kali kaki bayi menendang, aku bertanya pada diri sendiri, apa ibu ini pantas menjadi pelindungmu, atau justru menjebakmu dalam dunia penuh kebencian? Ribuan pikiran berputar. Kalau aku berhenti, siapa yang akan membayar pengorbananku? Kalau aku terus, bisakah aku menjaga bayi ini tetap selamat? Rasa takut dan cemas bercampur menjadi satu, membuatku sering terisak di dalam selimut. Namun di balik semua itu, ada suara kecil yang berbisik. Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang bagaimana perempuan yang dikhianati membela harga dirinya. Aku memutuskan, aku tak akan mundur. Lingkaran sosial mulai menyentuhku. Ibu mertua sering datang membawa sayur dan buah. Berbisik halus, "Sari, engkau tampak pucat, istirahat yang banyak." Ya, aku tersenyum canggung, menerima tawaran pijat tradisional Jawa, padahal pijat itu bisa memicu kontraksi. Dilema melanda, menolak berarti menimbulkan curiga, tapi menerima bisa membahayakan bayi. Di kantor, Bima tampak semakin sibuk mengambil rapat online agar terlihat produktif. Dia tak menyangka aku diam-diam mendapatkan jadwal presentasinya dan merancang keberangkatan darurat jika perlu. Setidaknya satu bukti fisik bahwa ia sering bolos jam kerja untuk bertemu selingkuhannya. Aku siapkan rencana. Pertama, mengirim undangan rapat ke alamat Rizka, membuat dia tak sadar dan Bima tak bisa membantah kehadirannya di kafe malam hari. Kedua, membujuk resepsionis Starbucks dekat kantor Bima agar mengonfirmasi tanggal dan jam pertemuan gelap mereka. Ketiga, mencari jasa konsultan hukum yang bisa menyusun surat somasi dan pernyataan tertulis atas nama istri yang dikhianati. Semua langkah itu kujalankan dengan hati-hati, di sela-sela mual pagi dan kontraksi palsu yang kadang datang. Aku belajar membaca kontraksi, memeriksa detak jantung janin, sambil mengetik ratusan pesan rahasia untuk mengatur panggung pembalasan. Di pojok kamarku, ada papan tulis putih penuh coretan timeline. Minggu ke-28, dapatkan bukti foto lokasi kafe dan pesan chat. Minggu ke-29, kumpulkan saksi resepsionis dan staf kafe. Minggu ke-30, kirim email bukti pertama ke HRD. Minggu ke-31, somasi publikasi di media online. Setiap tanda centang membuat jantungku berdebar, aku satu langkah lebih dekat. Tetapi begitu aku ceklis satu rencana, muncul dua rintangan baru. Suatu malam, perutku tiba-tiba kencang. Aku duduk di pinggir ranjang, menahan nyeri, menunggu kontraksi mereda. Tanganku gemetar saat mengetik pesan ke dokter. "Dok, saya merasa perut menegang terus-menerus. Apa ini kontraksi palsu atau bahaya?" Dokter menjawab cepat. "Istirahat total. Kamu boleh turun ke rumah sakit jika rasa sakit tak hilang." Aku menelan ludah. Rumah sakit artinya terbongkar. Suamiku tahu aku keluar malam. Dia bisa curiga aku menyusup bukti. Aku memilih menahan diri, minum air hangat, dan tidur duduk. Pagi harinya, otot-otot kaku, tapi timeline tak bisa menunggu. Di satu titik, Bima mulai memasang operasi damai. Ia kirim bunga mawar merah ke rumah, lewat jasa kurir. Ada kartu bertuliskan, "Sari, maafkan aku mencintaimu dan anak kita, mari bicarakan baik-baik." Hatiku luluh, tapi bayangan video dan chat muncul lagi. Apakah aku bisa memaafkan sebelum keadilan ditegakkan? Jika aku memaafkan terlalu cepat, semua bukti yang telah kuantre akan sia-sia. Tetapi jika aku menolak,
Risiko pertengkaran hebat di pinggir ranjang dan berujung kontraksi benar-benar terjadi. Aku balas pesan singkat. Bima, bicarakan setelah kau jelaskan semuanya dengan bukti yang jelas. Sekarang, tolong hormati permintaanku, jangan datang ke rumah. Nada pesanku dingin. Ia tidak membalas selama 2 hari. Bayangan tangisan malam di kamar mandi muncul. Aku pernah menangis karena ia pulang cepat. Sekarang aku menangis karena ia tidak mau pulang sama sekali. Tanggal 5 Mei, perusahaan Bima akan audit tahunan, momentum sempurna untuk menyerang reputasi. Aku tahu, jika aku kirim keuntungan ke HRD tepat sehari sebelum audit, anak buahnya akan panik, atasan akan risau, dan nama Bima terancam hilang di daftar calon promosi. Namun jika aku menunggu setelah audit, reputasinya mungkin terbantu, dan bukti video bisa dicurigai diplot. Pada saat yang sama, orang tua kandungku mendesak untuk mengadakan siraman bayi. Tradisi ini penting secara budaya, tapi artinya aku harus bertemu banyak tetangga dekat yang mudah membocorkan rahasia. Aku menolak halus dengan alasan kelelahan, tetapi rasa bersalah menyelinap. Aku mengecewakan orang tua yang selalu mendukungku. Semua itu menambah lapisan konflik di pikiranku. Antara ibu, istri, pembalas dendam, dan anak yang belum lahir. Suatu sore, ketika aku telah menyiapkan email bukti pertama untuk HRD, tiba-tiba listrik padam. Laptopku mati, UPS di ruang tamu habis baterai. Panik melanda. File surprise HRD belum sempat kugandakan ke cloud. Aku merogoh kotak arsip dan menemukan flash disk lama. Tetapi siapa sangka flash disk itu rusak karena pernah jatuh di genangan hujan? Air mata hampir tumpah. Bayangkan, segala persiapan selama 2 minggu bisa hilang dalam sekejap. Aku berdiri di tengah gelap, menepuk-nepuk jaket, bertanya pada diri sendiri. Apakah ini pertanda aku harus berhenti? Namun hasrat untuk menuntut keadilan lebih besar. Dengan sisa tenaga, aku meminjam laptop tua dari tetangga, seorang teman lama yang kebetulan bekerja di IT. Dalam gelap, aku berhasil memulihkan backup file dan mengirimkannya ke email cadangan. Aku menutup mata dan berbisik. Ini harus berhasil. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar tak terduga. HRD perusahaan Bima membalas emailku, menanyakan keaslian bukti. Seakan aku penyusup atau peretas anonim. Mereka meminta klarifikasi, apakah email ini resmi dari pihak internal? Padahal aku kirim dari akun Gmail anonim yang kupakai khusus untuk ini. Sekali lagi, aku diuji. Jika kubalas secara agresif, mereka akan curiga dan mengabaikan. Jika kupaksa lembut, mereka mungkin menunda tindakan sama sekali. Aku memilih menjawab diplomatis. Menunjukkan kembali screenshot chat internal yang memuat email kantor Bima dan memasang watermark istri sah. Sementara itu, Bima memanggilku via Zoom. Suaranya sendu. "Sari, ini salah paham. Aku terjebak situasi kerja. Rizka hanya teman lama." Matanya berkaca. Aku menggenggam telepon, merasakan dada sesak. Aku ingin menangis karena ragu, meronta karena benci, tertawa karena bahagia melihatnya panik. Aku menutup laptop, membiarkannya menunggu selama 5 menit sebelum kubalas. Klarifikasi itu harus tertulis. Kirimkan surat resmi sebelum audit, baru kita bicarakan baik-baik. Dia terdiam, suara serak. "Baik, aku akan usahakan." Setelah Zoom berakhir, aku menatap layar kosong. Konflik sekarang bukan cuma antara aku dan Bima, tapi juga aku dengan perusahaan, aku dengan keluarga, aku dengan diriku sendiri yang hampir menyerah. Pagi itu terasa berat. Aku bangun dengan jantung berdebar, perutku terasa kencang meski belum ada kontraksi sejati. Di meja makan, 3 amplop putih tercantum satu persatu nama penerima, HRD, CEO, dan redaksi media.
Aku menatap amplop-amplop itu, seolah itu adalah peluru yang siap kukirimkan tepat ke sasaran. Suara detak jarum jam di dinding ikut berpacu dengan degup nadiku. Bayi yang kukandung menendang, seolah membantah pedih dalam dadaku. Sabar, nak, bisikku lirih, menyentuh lembut perutku. Kupetik satu amplop berlabel HRDPT, Surya gemilang dan memasukkan USB drive di saku blazer. Hatiku mencelos. Semua bukti terkumpul, video kencan malam di The Speechy Loaf, rekaman suara tawamu untuk Rizka, screenshot chat yang membuktikan janji-janji palsumu. Semuanya sudah di-prepaid untuk disebar. Hanya satu sentuhan tombol, dan hidupmu akan hancur. Kutelan ludah. Ini adalah momen puncak. Satu-satunya kesempatan untuk membalas semua luka yang kau goreskan. Di kamar sebelah, kudengar pintu terbuka. Suara langkahmu berat, sepatumu menapak di koridor kayu. Kau hendak menghadiri rapat audit tahunan, satu-satunya momen yang akan kuambil alih. Aku menahan napas, berusaha meredam rasa takut bahwa kau tiba-tiba menyesali semuanya dan pulang ke rumah. Namun aku tetap melanjutkan ritualku, menenteng tas berisi 3 amplop, menyiapkan email cadangan, lalu menyeka air mata yang jatuh. Ketika kau mengucapkan selamat tinggal dengan ciuman di kening. Seperti dulu, saat aku bahagia menunggumu pulang ke rumah, aku memaksakan senyuman. Semoga sukses rapatnya, kataku. Suaramu lirih, ibu dan anak baik-baik saja ya? Hati-hati di jalan. Kau menatapku dalam-dalam, ada getar sesal di matamu. Seakan kau merasakan sesuatu. Dalam detik itu, timbul keraguan singkat, bisakah aku memaafkanmu jika kau benar-benar menyesal? Namun wajah Rizka menari-nari di kepalaku, tawa lembutnya, gemerisik pesan mesramu padanya, jalinan janji palsu yang selama ini kau sulam untuk menipu aku dan anak kita. Aku menelan ludah, menguatkan diri. Sampai nanti, balasku dingin. Pintu tertutup. Langkahmu menghilang. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali. Begitu pintu tertutup rapat, aku segera menyambar laptop di samping ranjang. Kuketik email pertama kepada HRD, subjek permintaan klarifikasi, bukti perselingkuhan manajemen, disusul lampiran video Bima dan Rizka Speechy Loaf dan seluruh dokumen pendukung. Jantungku berdegup paling kencang, jariku gemetar saat menekan tombol kirim. Layar menunjukkan terkirim. Mataku berkaca-kaca, ada kebanggaan kecil menyelinap di sela ratapan. Selanjutnya, email kedua menuju CEO. Pesan singkat, tapi menohok. Pak Direktur, mohon perhatian Bapak untuk meninjau bukti lampiran. Saya yakin Bapak tidak menginginkan reputasi perusahaan tercoreng oleh manajemen yang tak dapat dipercaya. Kuberikan lampiran yang sama. Sesaat kemudian, kursor menuju portal redaksi media daring, kucopas ringkasan kronologi, kunggah video ke server Anonymous, lalu kuklik submit. Web menampilkan pesan terima kasih telah berkontribusi. Artikel akan diproses. Hatiku campur aduk. Lega sekaligus ngeri akan ombak yang akan datang. Di saat yang sama, kau sedang berdiri di ruang rapat lantai 23. Meja panjang dikelilingi jajaran direksi dan auditor eksternal. Kau mempresentasikan laporan keuangan dengan percaya diri. Namun matamu sesekali melirik layar proyektor yang terpajang selide langkah audit. Tak seorang pun tahu betapa gentarnya kau di balik jas rapih itu. Tiba-tiba ponselmu bergetar. Kau mengintip layar, 3 pesan masuk bersamaan. HRD, mohon klarifikasi keaslian video. CEO, sudah diterima, segera jelaskan. Redaksi, video sedang diverifikasi, kapan bisa wawancara? Denyut di lehermu kencang. Napasmu terhambat. Dalam riuhnya ruangan, layar presentasi tiba-tiba mati. Sejenak senyap.
Lampu-lampu proyektor meredup. Lalu CEO memandangmu. Pak Bima, kami menerima bukti serius mengenai perselingkuhan Anda yang dapat merusak nama baik perusahaan. Anda ingin menjelaskan? Suasana berubah hening mencekam. Semua mata tertuju padamu. Suaramu tercekat, tubuhmu menegang. Jantung rapatmu, selama ini kau pikir aman, tiba-tiba diserbu badai. Kau berdiri gemetar, berusaha bersuara, itu salah paham. Kami. Namun CEO mengangkat tangan, memotong. Mohon tenang, Bapak punya kesempatan satu kali untuk menjelaskan sebelum kami umumkan keputusan. Keringat dingin menetes di dekat pelipismu. Auditor profesional saling berbisik, mengetik di laptop. Suaranya terdengar seperti gemericik pisau di hati. Kau beringsut, mencoba membuka flash disk pencurigaan, semua bukti ada di sana. Semua saksi pasti akan bersuara jika kau bandingkan keteranganmu dengan file digital di tangan kami. Ruang rapat berubah menjadi tribunal. Aku bisa membayangkan mata mereka mencermati caramu berusaha berdalih. Setiap kata kau selipkan, seperti paku yang menancap di otot hatiku. Aku merasakan getaran kecil di perut. Bayi menendang kencang, seolah ikut merayakan kejatuhanmu. Tiba-tiba, proyektor menyala lagi. Layar menampilkan satu video. Wajahmu di malam hari, di Cakar Cafe, berbisik mesra kepada Rizka. Suara monolog khasku mengalun dalam ruangan. Ini aku, Sari. Kamu ingat dulu saat kamu berjanji akan jadi suami terbaik? Saat aku merajut harapan untuk anak kita, kamu malah menenun dusta. Semua terkejut. Aku menyiapkan video ini agar diputar di depan direksi. Audio monologku berlanjut, menggambarkan setiap luka. Dan saat aku menunggu di rumah, kamu berada di tempat lain, menyentuh orang yang bukan istrimu. Semuanya terekam. Ini bukan sekadar balas dendam, ini keadilan untuk seorang ibu yang dikhianati. Ruang itu membeku. Para direksi terdiam. Pensil berhenti menari di atas kertas. CEO menoleh ke auditor eksternal, seperti mengatakan, ini lebih besar daripada audit biasa. Ketegangan seakan beku. Suasana meledak seketika. Seorang direktur muda berbisik ke atasannya. Apakah ini benar, Pak? Kepala HRD tampak pucat pasi. CEO turun dari podium, mendekat ke meja rapat, lalu berkata pelan namun tegas. Pak Bima, kami perlu serahkan ini ke komite disiplin. Anda ditangguhkan tugas serta-merta hingga proses selesai. Degup jantungmu berhenti sejenak. Kau menunduk, wajah bersimbah air mata. Maafkan saya, gumammu. Langit-langit terasa berputar. Kau dituntun keluar ruang rapat, lalu pintu ditutup. Hall rapat kembali sunyi, hanya suara langkahmu yang menepi. Di koridor kaca, kau terhenti. Kepala menunduk, pipi basah. Beberapa rekan sekantor menatap sinis, bisik-bisik terdengar lirih, gila, dia selingkuh sambil hamil. Aku menyaksikan semuanya lewat video streaming di ponsel. Jantungku berdebar bangga dan getir sekaligus. Kemudian tiba-tiba, perutku mengeras. Aku tercekat, menahan rasa nyeri yang tak biasa. Kontraksi palsu selama ini tak ada apa-apanya dibanding yang ku merasakan sekarang. Dalam sekejap, kenangan kita berdua, ciuman manja, doa di malam sunyi, sirna tergantikan rasa sakit ini. Tubuhku menunduk, tangan mengepal di pinggang, napas tersengal. Baby, baby, aku terpaku. Panik menyusup. Aku menutup ponsel, terjatuh di sofa. Tanganku meremas lembut perut, napasku tercekat. Rasa nyeri merambat ke punggung dan paha. Aku hampir pingsan. Suara bayi menendang, seakan memaksa aku bertahan. Tahan, Sari,
kataku. Mata berkunang. Tangan memanggil suami, memanggil siapa saja. Namun di luar sana, kau tengah mengalami kejatuhan reputasi terburuk. Dan aku, di balik semua itu, hampir tak bisa berdiri menahan rasa sakit. Ini puncak konflik. Kau kehilangan martabat. Aku nyaris kehilangan segalanya, badanku, anakku, dan ketenangan jiwaku. Ketika kontraksi semakin hebat, aku ingat satu hal terakhir, pertaruhan nyawa anakku. Semua dendam ini terbayar pahit jika aku sampai kehilangan janin. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke telepon darurat. Sambil terengah, kumasukkan nomor keluarga dan tetangga dekat. Bantu aku, segera. Hujan peluh membasahi jidat. Aku merasakan dunia berputar. Namun di antara detik-detik gelap itu, ada secercah bangga. Aku berhasil memukul balik kejatuhan suamiku dengan bukti tak terbantahkan. Namun kini aku sendiri yang terkapar. Di ujung malam, pintu rumah kami dibuka paksa. Mertua, orang tua kandung, dan tetangga berkerumun. Mereka membantu membaringkanku di tempat tidur, lalu membawa ke mobil ambulan. Hospital beeping terdengar jauh. Aku menatap langit-langit rumah, memejamkan mata. Ketika pintu ruang UGD terbuka, lampu terang menyilaukan. Dokter memeriksa detak jantung bayi, menenangkan aku. Tangisan penuh haru pecah di ruangan. Aku tahu, pembalasan ini telah mencapai klimaksnya, tapi juga berakhir di titik nol. Dari sini, akan muncul babak baru, menyelamatkan diri, menyelamatkan hati, dan menyelamatkan janin yang kuhormat sebagai hadiah kehidupan. Bima terjungkir reputasi, aku hancur secara fisik dan emosional, tapi masih hidup. Aku tahu, bab selanjutnya akan menjadi perjalanan panjang menuju resolusi dan penutup. Namun malam ini, aku hanya bisa berbaring dan membiarkan detak jantung bayi menjadi pengingat bahwa meski dendam sudah tuntas, harapan baru sedang bersemi. Aku membuka mata di ruang perawatan VIP rumah sakit. Cahaya lampu senja merambat lembut lewat kaca jendela, membiaskan bayangan tiang infus dan monitor detak jantung bayi. Tubuhku masih lemah, lengan kanan tertusuk infus. Namun jantung ini berdetak dengan gairah tak tertandingi. Di ujung ranjang, ponselku bergetar. Segala notifikasi masuk, surel balasan HRD, pesan chat wartawan, dan daftar undangan klarifikasi resmi di kantor pusat. Ini bukan lagi ancaman yang kubayangkan. Ini kenyataan pahit yang menghancurkan duniamu. Bima, keesokan pagi, aku mendengarkan kabar lewat ibu mertua yang duduk di kursi tamu dengan ponsel di tangan. Pak Bima resmi ditangguhkan, katanya pelan. Dia diminta mengosongkan ruang kantor hari ini juga. Hatiku mencelos. Bukan karena iba, melainkan bangga. Kastil reputasimu runtuh berderai. Surat pemecatan sementara sudah ditandatangani, undangan sidang etik menanti, dan berita skandal tersebar di intranet perusahaan. Kolom komentar rekan-rekannya penuh tanya. Apa benar Bima selingkuh saat istrinya hamil? Siapa perempuan itu sebenarnya? Aku tersenyum tipis. Tiap komentar itu adalah butiran debu penghinaan yang menempel di wajahmu. Tak menunggu lama, media siberlokal mengangkat kasus ini sebagai headline. Judul-judul sensasional memenuhi layar. Manajer hebat jadi pemalas hati atau suami berduaan di kafe saat istri hamil 7 bulan. Foto hasil screenshot chat MU bertebaran, diramaikan komentar pembaca. Aku menahan diri membaca, mungkin 1-2 kalimat saja. Namun hatiku melonjak. Ini adalah pembalasan yang kutunggu. Kau tidak sekadar kena sanksi internal, tapi reputasimu terciprat tinta hitam di koran daring. Pada hari ketiga, ponselku berbunyi kembali. Nomor tidak dikenal, tapi tampilan video call menampilkan wajahmu lesu. Aku menghiraukan panggilan pertama. Kupikir,
Biarkan kau merasakan putus asa. Namun beberapa menit kemudian, kau mengirim pesan suara. Sari, aku menyerah, aku terima semua konsekuensi, maafkan aku. Suaramu bergetar, patah. Suara laki-laki yang dulu kusediakan sarapan pagi, kini tak lagi kuanggap suami. Aku balas dengan tegas. Duduk saja. Pembicaraan resmi lewat pengacara, nanti kamu dapat somasi. Aku menutup ponsel. Hatiku tenang, namun denyut amarah masih menyala. Tapi itu kemudian bergeser menjadi kedinginan puas. 2 hari setelahnya, aku menandatangani surat perceraian di hadapan notaris. Dokumen itu lengkap. Gugatan hak asuh bayi, pembagian aset, kewajiban nafkah. Semua nama dan tanggal tercatat jelas. Aku menetapkan syarat, pelaksanaan pengambilan hak asuh bertemu pertama kali dilakukan di pengadilan dengan pendamping resmi. Aku masih mencintai anakku, tapi aku tak ingin kau mendekat tanpa pengawasan. Sementara itu, somasi kedua dikirim ke perusahaan dan media, isi pernyataan tertulis tentang pelanggaran moral pihak manajemen, disertai ancaman tindakan hukum jika video dan dokumen tidak ditarik. Kekalahanmu makin sempurna, perusahaan panik, media menunggu klaim balasan. Aku mendapat kabar bahwa komite etik perusahaan memutuskan untuk memecatmu secara permanen. Kontrak kerjamu diputus dengan hormat. Artinya laporan ini akan tercatat di semua lembaga kepegawaian. Dunia korporat menutup pintu untukmu. Selain itu, aku berhasil meminta seorang teman wartawan untuk menulis artikel ringan berjudul Etika dan Kehidupan Pribadi, Belajar dari Kasus Bima Wiryawan. Artikel itu menekankan pentingnya integritas keluarga sebagai nilai inti perusahaan. Kilasan ceritaku dijadikan pelajaran, buruan tanda baca yang salah. Satu kebohongan bisa meruntuhkan puluhan prestasi. Beberapa hari setelah pemecatanmu diumumkan, aku hadir di sebuah pertemuan reuni kecil mantan kolegamu. Aku memakai pakaian sederhana, kaos longgar dan celana jeans. Namun aura kemenangan menemaniku. Saat memasuki ruangan, banyak rekanmu yang terdiam. Kupandang mereka satu persatu, tersenyum tipis. Bisikan terdengar, itu Sari, istrinya, atau kasihan, Bima kena karma. Mereka tak tahu detail ceritaku, tapi tekanan publik sudah bekerja. Aku menikmati rasa kikuk mereka, rasa malu yang terpancar di wajah mereka. Di malam yang sama, aku duduk di teras rumah orang tua. Kuputar video rekaman kencanmu dengan Rizka, kali ini dengan teks komentar datar, ini mungkin hanya detik-detik, tapi berbicara jutaan kata. Aku mengunggahnya di satu akun anonim dengan deskripsi ringkas, tanpa harus malu-malu. Video itu viral, dibagikan ribuan kali. Banyak yang mengucap simpati, banyak pula yang menyindir. Semua membentuk gelombang yang menghantam sisa reputasimu di luar lingkungan kerjamu. Kekuasaan bukti digital benar-benar luar biasa. Beberapa minggu berlalu, aku merasakan beban emosional perlahan terlepas. Beban dendam digantikan rasa lega. Aku mendapat kabar bahwa media pun menolak memuat klarifikasi darimu, karena sudah terlambat dan tidak ada yang percaya lagi. Aku membaca berita itu sambil tertawa pelan. Anakku menendang, seakan setuju dengan tawa kecilku. Aku menangis haru, tetapi air mata ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pembebasan. Di antara euforia kemenangan, aku menyadari luka hatiku belum benar-benar sembuh. Aku memutuskan menemui psikolog untuk melewati trauma pengkhianatan. Setiap sesi terapi, aku membicarakan amarah, kesedihan, dan kekhawatiran tentang menjadi ibu tunggal. Aku belajar memaafkan diri sendiri karena pernah mencintai laki-laki yang disayang, bukan membela lalai. Aku juga belajar memaafkanmu secara personal. Bukan untukmu,
tapi untuk membebaskan diriku dari beban masa lalu. Pada suatu sore, aku duduk di kursi goyang depan jendela. Perutku sudah mengecil, sementara deru lalu lintas Jakarta berlalu cepat. Di tangan, aku memegang foto hitam putih USG bayiku yang kini sudah lengkap dengan foto talentanya, bayi laki-laki sebulan lagi lahir. Tanpa sadar aku tersenyum. Keheningan itu terisi kebanggaan sederhana. Aku berhasil membela harga diri, melindungi calon anakku, dan menegakkan keadilan. Semua tanpa tindakan kekerasan, hanya dengan bukti dan ketegasan. Dan di titik ini, kemenanganku tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Aku telah membuktikan satu hal. Seorang istri yang dikhianati bisa menjadi penegak keadilan yang lebih kejam daripada pengkhianat itu sendiri. Darah pengkhianatan itu kini telah berubah menjadi keberanian. Setiap langkah selanjutnya adalah babak baru. Membesarkan buah hatiku dengan cinta dan integritas, tanpa bayang-bayang suami yang pernah menggores luka. Dunia boleh tahu reputasimu hancur, tapi aku memilih menyimpan rahasia kekuatanku sendiri. Bahwa dari reruntuhan itulah aku bangkit sebagai perempuan utuh, yang kini sudah sangat siap menjalani hidup sesungguhnya. Aku duduk di beranda rumah orang tuaku di pinggiran Yogyakarta, memandang halaman belakang yang dipenuhi tanaman bunga kertas dan vetiver. Sore itu, angin Jawa tangguh bergerak lembut, membawa aroma bakaran daun pisang yang sedang dimasak untuk arisan ibu-ibu RT. Di tanganku, secangkir wedang jahe hangat menggigit tenggorokan, menenangkan dada yang dulu sesak oleh amarah dan air mata. Kini, air mata ini bukan lagi air mata pembalasan, tapi air mata keringat perjuangan. Sudah 2 bulan sejak aku keluar dari ruang UGD, melewati malam-malam panjang penuh rasa sakit dan ketakutan. Sudah 2 bulan pula sejak putusan cerai terregister. Sejak kau, Bima Wiryawan yang dulu ku kenal sebagai suami, resmi tertulis di catatan sipil sebagai mantan. Sejak itu, hidupku berubah arah. Setelah serangkaian somasi dan sidang etik, aku memilih kembali ke akar, rumah kecil orang tuaku di Desa Gadungan, Sleman. Rumah kayu berdinding anyaman bambu itu pernah kujadikan tempat berlindung saat pertama kali aku merasa hamil, saat hormon kacau dan jantung melambung bahagia. Sekarang, saat aku datang dengan satu-satunya harta yang benar-benar kucintai, bayiku yang akan lahir 2 bulan lagi, dinding itu menampung segalanya, tawa, derai isak, dan doa. Setiap malam, aku berbaring di samping ranjang bambu ayah, mendengarkan denting gamelan dari radio tua. Keluarga berkumpul, ibu menunggu sampai aku tertidur, membelai rambutku, berkata pelan, "Nak, kau sudah jadi pemenang sejati." Aku memejamkan mata, merasa hangat. Peperangan hati yang dulu mendera kini, menjelma kisah yang bisa kujaga sebagai pelajaran. Sore demi sore, aku menulis jurnal, monologku yang paling jujur. Tangan gemetar menari di atas kertas bergaris. Aku menuliskan, hari ini aku belajar bahwa pembalasan bukan berhenti pada penghancuran, tapi pada titik di mana jiwa bisa memilih untuk memaafkan demi kedamaian. Aku menandai kalimat itu dengan bunga kering, mengingatkan diriku, kekuatan perempuan bukan di sabetannya, tapi di kemampuannya bangkit kembali. Aku membuat rencana baru, membuka jasa konsultasi daring untuk wanita korban perselingkuhan dan stres kehamilan. Disinilah aku menyalurkan amarahku menjadi empati, membantu mereka yang terluka seperti aku dulu. Setelah kabar perceraian sempat menghebohkan teman sekolahan dan kantor lama, aku memutuskan mengundang sahabat terbaikku dari Purworejo, Ratri dan Lina, datang ke Desa Gadungan. Kami duduk beralas tikar di halaman, menyeruput teh tubruk, membicarakan masa lalu yang getir dan masa depan yang samar. Ratri menyentuh tanganku. "Sari, kau kuat, aku bangga." Lina menimpali, "Sekarang giliranmu bahagia, bukan membalas dendam lagi."
Suara mereka menjadi siraman semangat. Aku tersenyum, menatap langit jingga, dan menyadari, kemenanganku bukan saat kau terpuruk, tapi saat aku menemukan cinta sejati di dalam diri sendiri dan di antara sahabat. Hampir setiap hari aku berlatih menyanyikan lagu pengantar tidur Jawa, Lir Ilir, Gundul Pacul, sambil membayangkan wajah bayi laki-lakiku. Aku mengabadikan detik itu lewat video singkat, lalu menyimpannya sebagai kenangan. Di setiap gerakan tangan dan lirik sederhana, ada doa agar ia tumbuh kuat, jujur, dan berani membela kebenaran. Aku menulis namanya di buku catatan, Dio Prasetya Wiryawan. Meskipun menganut nama ayahnya, aku bertekad ia akan bangga pada ibunya yang gigih. Di satu malam, ketika tendangan bayi semakin kuat, aku merasakan kesakitan kontraksi palsu. Namun aku tak takut seperti dulu. Aku memijat perut, bernapas dalam, dan berbisik, "Nak, mari kita hadapi dunia bersama." Bayiku menendang lagi, seakan menjawab. Saat itulah aku tahu, cerita ini bukan tentang aku versus Bima lagi, tapi aku dan anakku yang akan melangkah kemanapun dengan kantung keberanian penuh. Ada satu momen genting, reuni keluarga besar di rumah Mbah Kakung di Klaten. Semua kerabat mengerubung, menanyakan kabar. Sebagian masih bergunjing, "Sari kok pulang? Tempuran hukumnya gimana?" Aku memilih menjawab singkat, "Alhamdulillah aman." Dalam hati, kurekayasa satu narasi, pembalasan sudah usai, sekarang aku ingin menyulam kasih sayang sebagai benang baru. Malam itu, aku ikut kenduri megengan, bergoyang diiringi campur sari, dan terasa ringan menari tanpa beban masa lalu. Di istirahat tengah malam, aku duduk bersama adik-adikku. Kami berbicara tentang mimpi. Aku menemukan hasrat baru untuk menulis novel berdasarkan pengalamanku, tentang perempuan yang hamil, dikhianati, lalu bangkit. Mereka mendukung sepenuh hati. Aku memejam, membiarkan haru merasuk, dan berjanji, suatu hari cerita ini akan menginspirasi ribuan perempuan lain. Saat senja terakhir di Jawa tiba, aku berjalan menyusuri sawah petani dekat rumah. Padi menguning menari di terpa angin. Aku meraih setangkai padi, mengupas bulirnya, merasakan lekuk lembut. Semuanya mengajarkan tentang siklus, pertumbuhan, panen, dan pembaruan. Cinta yang layu karena dusta akan diganti cinta baru yang tumbuh subur. Aku tersenyum, menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Udara petang penuh janji. Setiba di rumah, aku duduk di depan komputer jadul ibu, membuka dokumen kosong. Jari-jariku menari menggoreskan kata pertama. Ini adalah kisahku, kisah seorang istri yang dikhianati saat hamil, tapi memilih membangun kembali hidupnya dengan keberanian, bukan kebencian. Aku mengetik dengan lembut, membayangkan pembaca yang sendiri, yang mungkin terpuruk seperti aku dulu. Dengan setiap kalimat, aku mengurai benang luka menjadi tenunan harapan. Kuputuskan membuat blog anonim, nama samaran Sari Pelangi, untuk mempublikasi temuan, tips, dan cerita wanita hamil yang menghadapi krisis. Postingan pertamaku mengajak pembaca. Jika hatimu pernah tergores dusta, jangan biarkan luka itu membungkus harimu, buka jendela baru dengan bukti dirimu yang kuat. Respon tak terduga mengalir deras, komentar yang berterima kasih, kisah yang serupa, pesan dukungan dari Makassar, Bandung, bahkan Lombok. Aku tersentuh. Ternyata, dari pengalaman pahitku, terbit pelangi di hati banyak wanita. Di ujung bab ini, ada satu dialog dalam hati yang ingin kusampaikan padamu. Bima, aku menulis seutas catatan kecamkaan. Bima, terima kasih atas pelajaranmu. Kau mengajarkanku arti kepercayaan, dan kejatuhanmu menegaskan bahwa dusta tak akan lepas tanpa konsekuensi. Namun lebih dari itu,
Kau mengajarkanku arti kebangkitan, aku bisa jatuh, tapi aku memilih berdiri, dunia boleh tahu reputasimu hancur, tapi aku memilih berjalan menuju harapan baru. Aku memutuskan untuk tidak mengirimkan catatan itu. Biarlah itu menjadi bisikan di relung hatiku. Katanya kata-kata bisa membunuh, tapi kata-kata ini kukubur dalam-dalam, sebagai pengingat pribadi bahwa akhir kisah ini bukan pada pemungkas dendam, melainkan pada pembaharuan diri. Sekarang, saat kubuka mata dan meneguk wedang jahe, fajar menyingsing perlahan. Cahaya mentari menembus sela pepohonan, memercik di daun jambu kampung. Aku menarik karpet anyaman, duduk bersila, dan memejam. Dalam hening, kuselip doa, terima kasih atas rasa sakit yang membentukku, terima kasih atas kekuatan yang diberikan untuk memaafkan, dan terima kasih atas cahaya baru yang menyapa kehidupanku. Bayiku akan lahir dalam hitungan minggu. Namanya sudah kukatakan pada siapa saja yang bertanya, Dio Prasetya, anak kebenaran. Kebenaran yang dipertahankan ibunya dengan bukti, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Ini adalah akhir dari pembalasan, kataku pelan dalam hati. Tapi ini juga awal kisah baru. Kisah seorang perempuan utuh, istri yang dulu kau sakiti, kini menjadi ibunda yang kuat, sahabat yang setia, penulis yang bersuara, dan pendamping anak yang penuh cinta. Aku meneguk habis wedang jahe, meletakkan gelas di atas meja anyaman. Mentari semakin terang, bayangan jelang siang mulai memendek. Aku berdiri, menatap jalan setapak tanah liat yang mengarah ke ladang padi. Dengan langkah tenang, aku melangkah pulang ke rumah, bekerja, menulis, dan mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih indah daripada balas dendam manapun. Dan disitulah aku sadar, terkadang akhir yang paling memuaskan bukanlah saat lawanmu hancur, melainkan saat dirimu bangkit, menatap masa depan tanpa terbelenggu masa lalu. Di hamparan sawah ini, di bawah langit Jawa yang tenang, aku menutup bab kelam hidupku, dan membuka bab penuh harapan yang akan kuceritakan kepada anakku kelak.